saya akan menjelaskan diagram tentang buku kas. Pencatatan penerimaan kas bendahara. Penerimaan kas adalah transaksi di mana entitas menerima uang tunai. Kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran mencatat pengeluaran kas yang dibuat oleh entitas. Penyetor. Penyetoran merujuk pada proses penyetor uang tunai ke rekening bank entitas. Ini mencakup pengumpulan uang tunai yang kemudian disetor ke bank untuk menyimpan atau untuk keperluan lainnya. Pembayaran ke pencatatan penerimaan kas. Ini adalah proses di mana entitas menyalurkan uang tunai yang diterimanya ke dalam pencatatan penerimaan kas, sehingga transaksi dapat direkam dengan benar dan akurat. Penerimaan kas. Penerimaan kas ke pelapor bendahara. Proses ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk melaporkan penerimaan kas ke bendahara. Pemimpin ini adalah orang atau entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau kas. Pemimpin mungkin adalah bendahara atau petugas keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengelola arus kas secara keseluruhan. Pencatatan pengeluaran kas bendahara. Transaksi ini dimulai dengan pencatatan pengeluaran kas. Ini adalah langkah pertama dalam mencatat setiap pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh entitas. Pembayaran setelah mencatat pengeluaran kas, uang tunai atau pembayaran sesuai dengan transaksi tersebut akan dilakukan. Pembayaran ke penerima. Langkah selanjutnya adalah pembayaran sampai pada penerima yang sah. Setelah pembayaran diterima oleh penerima, entitas memastikan bahwa ada kwitansi atau bukti pembayaran yang sah. Kwitansi atau bukti pembayaran kemudian disampaikan kembali dalam pencatatan pengeluaran kas entitas. Selanjutnya, uang tunai atau jumlah yang dikeluarkan dicatat kembali dalam pengeluaran kas. Proses ini memastikan bahwa catatan keuangan tetap akurat dan lengkap. Setelah transaksi dicatat, bendahara atau Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk melaporkan pengeluaran kas ini. Akhirnya, pemimpin atau otoritas yang bertanggung jawab menerima laporan dari bendahara Departemen Keuangan. Ini penting untuk pemantauan dan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan organisasi. Laporan penerimaan kas. Ini adalah proses di mana organisasi atau entitas menerima uang tunai dari berbagai sumber seperti penjualan, donasi, atau pendapatan lainnya. Setiap kali ada penerimaan kas, transaksi ini didokumentasikan secara detail dalam buku kas. Informasi yang dicatat biasanya mencakup jumlah yang diterima, tanggal transaksi, sumber asal uang, dan tujuan penerimaan tersebut. Setelah penerimaan kas dicatat dalam buku kas, laporan penerimaan kas disiapkan untuk diberikan kepada pemimpin organisasi atau entitas. Laporan ini memberikan ringkasan tentang total penerimaan kas dalam periode waktu tertentu. Pemimpin mengeluarkan informasi ini untuk memantau arus kas dan mengambil keputusan strategis terkait dengan pengelolaan dana. Laporan pengeluaran kas. Setelah pengeluaran kas dicatat dalam buku kas, laporan pengeluaran kas disiapkan untuk diberikan kepada pemimpin organisasi atau entitas. Laporan ini berisi ringkasan tentang total pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Ini membantu pemimpin dalam memantau dan mengelola pengeluaran organisasi serta dalam
membuat keputusan keuangan yang tepat. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas terjadi ketika organisasi membayar berbagai biaya operasional atau pengeluaran lainnya, seperti halnya penerimaan kas. Setiap pengeluaran kas juga dicatat secara rinci dalam buku kas. Informasi yang dicatat termasuk jumlah yang dibayarkan, tanggal transaksi, tujuan pengeluaran, dan sumber dana yang digunakan. Saldo akhir ke pemimpin. Pada akhir periode tertentu, kas akan menunjukkan saldo akhir yang merupakan selisih antara total penerimaan kas dan total pengeluaran kas. Saldo akhir ini adalah jumlah uang tunai yang tersisa dalam kas organisasi setelah mempertimbangkan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam periode tersebut. Laporan saldo akhir disiapkan dan diberikan kepada pemimpin sebagai informasi penting untuk memanfaatkan kesehatan keuangan organisasi dan untuk merencanakan keuangan ke depan. Kan use case diagram aplikasi buku kas berbasis Android. Jadi di sini pada bagian bendahara ini merupakan tugas dari seseorang pengguna yang akan mengatur dan mencatat uang keluar dan uang masuk dari suatu lembaga atau suatu wirausaha. Bendahara di sini bisa membuat akun kas di mana seorang pimpinan bisa melihat laporan keuangan melalui akun bendahara yang sudah dibuatnya. Kemudian, bendahara di sini juga bisa mengupdate data uang yang masuk atau kas yang masuk. Maksudnya di sini yakni mengupdate data. Yang pertama, uang yang masuk berjumlah berapa dan juga uang tersebut uang masuk dari siapa, begitu. Juga di sini bisa dilihat langsung laporannya melalui akun kas oleh pimpinan. Kemudian bendahara di sini juga bisa mengupdate data uang yang keluar. Di sini juga bendahara bisa mencatat berapa uang yang keluar dan kemudian siapa yang menerima uang tersebut. Juga bisa mencatat tanggal berapa dan jam berapa uang tersebut dikeluarkan. Pun di sini juga seorang pimpinan bisa melihat laporan bendahara secara berkala. Jadi tidak harus secara harian atau mingguan atau bulanan atau tahunan, tetapi seorang pimpinan ini bisa melihat laporan keuangan melalui akun kas, melalui aktivitas akun kas bendahara tersebut. Jadi, meskipun beberapa jam saja, pimpinan ini sudah bisa melihat atau mengontrol akun kas dari bendahara. Kemudian, bendahara ini memiliki wewenang, yakni membuat laporan saldo akhir. Nah, laporan saldo akhir ini, aplikasi ini memberikan fasilitas bisa membuat laporan secara per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Jadi, di setiap pelaporan, si pimpinan ini bisa melihat laporan saldo akhir. Jadi, bendahara bisa mengekstrak laporan data kas, bisa diekstrak ke PDF atau ke Excel. Jadi, tergantung pimpinannya ingin meminta berupa PDF atau Excel laporan saldo akhir. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke login. Di sini ada halaman login. Nah,
pada bagian kiri kanan, kiri pojok di sini ada tulisan akun yang nantinya di sini akan muncul tampilan nama akun yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada menu home, di sini juga ada menu edit, dan di sini merupakan search bar atau kotak atau kolom pencarian. Nah, di sini ini merupakan nama akun yang akan dibuat. Jadi bisa menambahkan di sini. Kemudian tambah akun ini untuk membuat akun yang sudah sesuai dengan keinginan kita nama akunnya. Kemudian beralih pada di sini merupakan tampilan awal. Nah, di pojok kiri atas di sini merupakan menu-menu lain yang disediakan aplikasi ini. Dan kemudian di sini ada nama buku kas. Nah, sebelumnya kita sudah membuat akun yang bernama buku kas yang kemudian akan tampil di sini. Jadi akun ini bernama buku kas, begitu. Kemudian di sini ini merupakan ekspor suatu laporan keuangan yang nantinya bisa PDF atau Excel ekspornya. Di sini merupakan search bar juga. Nah, di sini merupakan semua ya, kolom semua di sini. Apabila kita klik semua, di sini akan menampilkan dari harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Apabila di sini klik harian, maka di sini pelaporannya, tampilannya hanya berupa harian saja dan seterusnya hingga tahunan. Sebagai bentuk, maksudnya sebagai bentuk semua di sini, karena kita milihnya semua, jadi di sini juga akan ikut. Nah, ini di sini tampilannya semua. Apabila kita pilih harian, maka di sini harian. Nah, di sini tanggal. Tanggal nanti akan berjejer ke bawah. Tanggal berapa menerima uang dan bayar uang, maksudnya uang keluar, begitu. Nah, di sini ada kotak kamu menerima uang dan membayar uang. Apabila kita klik di sini menerima, kita akan mencatat siapa yang memberi uang tersebut dan tanggal berapa dan juga RP berapa uang yang sudah kami terima, gitu, bendahara terima. Dan apabila di sini kita klik kamu membayar, di sini maksudnya kita mengeluarkan uang kas tersebut kepada siapa, RP berapa, dan tanggal berapa di situ sudah lengkap. Karena di sini masih tampilan awal, maka saya tidak menerima, maksudnya 0 di sini 0 aktivitas dan 0 pembayaran, 0 saldo keluar dan saldo akhirnya juga 0. Nah, UI dari aplikasi buku kas. UI ini menampilkan informasi tentang aktivitas keuangan pengguna. Pada bagian header di sini, yaitu ada buku kas, nama dari aplikasi tersebut, dan di sini ada menu, dan di sini ada tombol pencarian. Dan pada bagian tombol melewatkan dan mencadangkan, berfungsi untuk mencadangkan data keuangan dan pengguna. Di sini ada tombol semua, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, yaitu berfungsi untuk memfilter data keuangan berdasarkan periode waktu. Di sini pada hari ini ada kolom tanggal, kamu menerima dan kamu membayar. Dan selanjutnya di sini ada tombol kamu menerima dan kamu membayar. Dan di sini ada tampil yang menampilkan tidak menerima
total pembayaran, saldo, dan saldo sebelumnya itu saldo. UI ini membantu pengguna untuk melihat aktivitas keuangan mereka, melacak pendapatan dan pengeluaran, menghitung saldo, dan mencadangkan data keuangan mereka. Kita lanjut pada tampilan harian di sini. Di sini maksudnya mingguan ya, mingguan. Mengapa mingguan? Karena di sini dari 07 Juli 2024 sampai 13 Juli 2024. Jadi hitungannya 7 hari atau 1 minggu. Nah, di sini juga sama. Untuk jika kita ingin mencatat uang yang masuk ke kas bendahara, di sini kita bisa pilih menerima, dan apabila terdapat uang keluar, uang tersebut perlu dikeluarkan dari kendaraan, jadi kita bisa pilih kamu membayar. Beralih pada laporan bulanan. Di sini ditandai dengan tanda 01 Juli 2024 hingga 31 Juli 2024. Dan kemudian terakhir tahunan. Apabila kita milih tahunan di sini, maka dari 01 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Menjelaskan UI tentang pembayaran digital. Pada bagian atas, menunjukkan status pembayaran kamu menerima, menandakan bahwa penerima telah menerima pembayaran. Dan pada status kamu membayar di sini menandakan bahwa pengguna telah melakukan pembayaran. Di sini kamu menerima adalah bidang input untuk menerima informasi pembayaran. Ini mungkin berupa nomor referensi, jumlah, atau detail transaksi lainnya. Ada catatan di sini digunakan untuk menambahkan informasi tambahan tentang transaksi seperti nama produk atau layanan yang dibeli. Pada 08 Juli 2004 dan 12.08 PM menunjukkan tanggal dan waktu transaksi. Di sini ada tombol simpan dan keluar, yaitu berfungsi untuk menyimpan data transaksi dan menutup halaman ini. Dan pada tombol simpan dan lanjutkan berfungsi untuk menyimpan data transaksi dan membuka formulir atau halaman lainnya. UI ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan intuitif bagi pengguna dalam memproses pembayaran. Ada dua tombol ya. Yang pertama kamu menerima dan kamu membayar. Nah, jika kalian menekan yang kamu menerima, maka pada kolom nominal ini akan berubah jadi kamu menerima. Nah, sebaliknya di sini ada kamu membayar, maka akan seperti ini. Nah, ini adalah kolom nominal atau nominal pembayaran ya. Nah, di bawahnya juga ada catatan ya. Ada catatan dan di sini ada tanggal pembayaran ya. Dan juga ada jam juga. Jam pas pembayaran. Nah, di bawah sini ada dua tombol. Yang pertama ada tombol simpan dan keluar dan ada simpan dan lanjutkan. Nah, jika kalian menekan simpan dan lanjutkan, maka kalian akan kembali ke page ini. Dan sebaliknya ketika ada simpan dan keluar, maka sampean akan lanjut ke kolom history ya. Nah, ini adalah page history ya. Maaf, ini page history.
ada harian, ada mingguan, bulanan, tahunan. Nah, di sini akan tertera semua story pembayaran atau ya pembayaran. Nah, lanjut. Nah, nanti output dari history ini bisa disimpan di database. Nanti akan tersimpan di database ya. Cuma di sini databasenya menggunakan Excel. Nah, nanti output dari semua pembayaran yang ada di aplikasi tadi maka akan terinput ke sini ya. Teroutput ke sini nanti ya. Nah, nanti kalau sudah teroutput seperti ini, nanti kalian bisa mencetaknya ya menjadi PNG ya. Jadi di sini ada cetak ya, ekspor di sini, ekspor ya. Cetak nanti akan menjadi seperti ini ya. Nanti akan menjadi seperti ini nanti. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.